Halo, uh, selamat siang. Welcome back to my channel Alfi Saidi. Oke, sesuai dengan judul dari video ini, kita akan coba mereview ataupun membuat sebuah video terkait investasi di cryptocurrency yang brokernya atau exchange-nya adalah Indodax ya. Oke, tanpa perlu lama-lama, kita langsung saja menuju ke dashboard-nya dari Indodax. Saya masukkan dulu PIN dari password yang sudah saya buat. Nah, di dashboard dari Indodax, kawan-kawan bisa melihat bahwa nilai aset saya saat ini sebesar 5.090.000. Dan saya tadi melakukan pembelian di Titan IDR sebesar 28.401 koin, dan juga saya sudah juga ini ya, deposit ya sekitar 248 ditambah 9.930, biaya fee-nya itu 70.000 ya kalau di Indodax. Fee dari transfer rekening ataupun dari via GoPay ataupun sejenisnya, itu biasanya dikenakan fee dari Indodax broker ini sebesar 70.000 ya. Lumayan besar kawan-kawan, karena dari seluruh broker Indodax salah satu broker yang fee-nya gede ya, dibanding toko kripto hanya berapa ya, toko kripto itu tidak sampai 70.000 ya, 10.000 kalau tidak salah ya, kalau toko kripto. Nah, saya juga sudah melakukan penarikan beberapa kali, tapi kita tidak membahas terkait itu. Kita langsung saja masuk ke aset nilai yang saya perdagangkan kali ini. Kita masuk ke fund. Di sini kawan-kawan bisa lihat bahwa aset yang saya beli itu adalah Titan ya, Titan Swap atau Titan IDR, yang memang saya melihat kecenderungannya sudah mulai dari sempat mengalami minus di angka 50-an%, namun sekarang sudah kembali ke jalurnya, yaitu sekarang sudah minus 8, sekarang sudah 9 ya, baru direkam langsung minus 9 kawan-kawan. Nah, inilah dashboardnya dari Titan. Di sini kawan-kawan, bisa melihat ada bid dan juga ada ask. Apa itu bid? Bid itu adalah tempat orang untuk menjual ya koin-koin yang tersedia di Titan IDR. Sedangkan kalau untuk ask itu kawan-kawan menjual ya. Oke, dan sekarang high-nya itu sebesar 31.499, low-nya itu 27.386, dan harga terakhirnya itu 28.445. Kalau kita melihat dari hal ini, maka yang paling dekat adalah harga terakhir dan juga harga terendahnya ya. Harga terakhirnya itu 28 dan juga harga terendahnya 27. Artinya masih bisa kita perdagangkan positif dia. Kecuali dia menembus harga low-nya itu sebesar di atas dari selisih 20.000 ya, selisih 10.000, maka saya rasa tidak layak untuk kawan-kawan perdagangkan. Jauhi di angka persentase minus itu sendiri ya kawan-kawan. Kemudian kalau misalnya harga terakhirnya mendekati harga high, maka kawan-kawan buy. Karena akan ada satu kelanjutan tren yang memang positif ke arah high-nya ya, arah tertingginya ya dalam 24 jam terakhir perdagangan di Titan IDR ya kawan-kawan. Nah, untuk di dashboard kali ini ada beli dan jual. Kawan-kawan bisa, misalnya saya di sini saya mau mencontohkan untuk menjual ya kawan-kawan. Di dalam menjual, saya misalnya mematok di harga misalnya di harga
sekitar tadi di harga terakhirnya itu 28.520 ya. Maka saya coba akan menjual di harga 40.000 ya misalnya. Maka nilai aset yang saya jual itu akan laku sekitar 7 juta ya, dari modal 5 juta lebih 90 ribuan ya. Nah, kenapa? Karena memang saya menjual di harga tertinggi kawan-kawan, di high-nya nanti dalam 24 jam perdagangan ke depan ya. Bahkan bukan 24 jam, bisa harian, bisa mingguan, bahkan bulanan ya. Dan itu mencapai 7 juta. Dan tipikal seperti ini adalah tipikal investasi ya kawan-kawan, bukan tipikal trading. Kalau trading kita menggunakan teknik scalping ya. Selisih harganya juga tidak besar-besar amat. Selisihnya 1% ya, atau 10% paling tinggi dari perdagangan scalping per harinya ya. Nah, kalau saya sendiri menggunakan metode investasi yang memang saya mencakup harga di angka yang memang tinggi baru saya menjual kawan-kawan. Kita melihat riwayatnya terlebih dahulu kawan-kawan dari Titan IDR. Kita masuk ke full di sini kawan-kawan. Kalau menggunakan aplikasi kawan-kawan, langsung ke sini, klik di sini full, artinya melihat lebih banyak, lebih besar lagi grafiknya ya kawan-kawan. Nah, kalau kita melihat dari riwayat 15 menit, maka titik tertinggi itu berada di sini kawan-kawan ya. Dalam beberapa hari yang lalu itu dia menembus di harga 36.000 kawan-kawan. Nah, saya patokannya 40-nya di sini. Nah, ini 40 titik tertinggi di hari apa nih ya? Ini di titik tertinggi di 40.000 itu berada di posisi 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu di pukul 18.00, artinya pukul malam itu jam 6 malam itu sudah menembus harga sekitar 40.000 ya. Nah, kalau 40.000 maka kenaikannya bakal 2 jutaan ya kawan-kawan yang saya dapatkan. Tidak memungkinkan bahwa market ini terus bergerak kawan-kawan. Dia fluktuatif, akan menembus di harga terendah dan tertinggi dari satu pergerakan candle. Dan di sini kalau kita melihat dari rata-rata tertingginya, kita bisa pindah ke 2 week. Nah, di sini kawan-kawan, kalau kita melihat maka tertingginya di posisi ini, dan itu di harga 140.000 kawan-kawan. Dia pernah menembus di harga 140.000. Nah, kalau dia sudah menembus di harga 140.000, maka yang saya hasilkan sekitar 140.000. Misalnya saya jual di angka 140.000 di titik paling tertinggi dalam sejarah Titan itu, sebentar, 25 juta kawan-kawan ya yang saya dapat. Jadi artinya modal saya 5 juta bisa mencapai 25 juta ya. Nah, kalau ini titik tertingginya. Dan itu kapan kawan-kawan? Dan saya tidak tahu kapannya. Yang jelas ini jangka panjang dan pasti akan menembus di harga itu kawan-kawan ya. Nah, seperti apa juga titik tertinggi itu? Kalau kita menganalisiskan, kita pakai metode analisis, kita tentukan di 1 week, 1 minggu, maka titik tertinggi di sini sampai ke sini itu sekitar dari bulan 3 Mei, dari 3 Mei dari tahun 2021 sampai di sini, sebentar, Mei, di sekitar bulan Mei juga di 2022, maka selangnya 1 tahun kawan-kawan baru bisa mendapatkan sekitar 25 juta dari modal 5 juta. Nah, itu baru 5 juta, belum nanti kan kita nabung aja kawan-kawan, nabung nyicil, nabung kan bisa membengkak saldo kita. Dan tujuan kita nanti untuk mengambil titik profitnya itu di sini kawan-kawan ya. Titik profitnya di sini bulan Mei, dia bakal up ke sini. Usia candle ini berusia 1 minggu ya. Nah, ketika dia sudah mencapai di bulan Mei 2023 dengan
nilainya sekitar 14.000, maka yang dapat hasilnya dari 5 juta itu adalah 25 juta. 25 juta. Kalau misalnya kita menabung terus dan ini menjadi angka misalnya 10 juta, maka kita akan mendapatkan 50 juta dan seterusnya kawan-kawan. Begitu kawan-kawan ya, melihat dari jangka panjang market itu sendiri. Oke, begitu saja dulu review saya kali ini di platform Indodax di market cryptocurrency. Nantikan video-video saya selanjutnya, dan ini merupakan video yang kali ini saya mungkin 2 kali saya upload di Indodax. Nanti bakalan upload lagi di video-video selanjutnya terkait masalah pasar modal di Indonesia ya kawan-kawan ya. Baik itu yang legal maupun ilegal, kita ambil manfaatnya bersama dan kerugiannya juga bersama kawan-kawan. Oke, ciao, selamat siang kawan-kawan.